Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahum min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yakunu min aqlil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah wa in wujidat kama ubidat alaihi wa sa'iri amalihi wa in wujidat najisah radat alaihi wa sa'iri amalihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Sekali lagi puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang sangat mulia ini kita masih diberikan kelapangan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka memperingati satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini mungkin ada di antara saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita yang belum bisa hadir untuk memperingati Maulid Nabi, mungkin karena kesibukan, atau mungkin tidak ada kesempatan, atau mungkin tidak ada kesehatan. Mudah-mudahan kalau dalam keadaan sibuk, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan, kemudahan. Kalau yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam juga sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana acara yang kita laksanakan hari ini juga merupakan acara untuk memperingati Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari yang berbahagia ini, kelak di hari akhirat kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah menjadi kewajiban, bukan wajib dalam arti kata dalam ilmu fikihnya, tetapi kalau dengan bahasa manusia sudah satu keharusan bagi kita dalam setiap PHBI atau peringatan hari-hari besar Islam, Maulid, Isra Mi'raj, maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai umat yang seharusnya setiap ada acara PHBI kita memperingatinya. Kenapa demikian? Karena sama-sama sudah kita maklumi dan kita ketahui dari dulu kita bersama bahwa satu-satunya Nabi yang bisa membantu, menolong kita besok di hari akhirat, yaitu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ada, yang mana pada saat itu diceritakan ketika di pada masa selama 25 tahun kita itu dijemur dalam keadaan panas yang luar biasa, matahari hanya beberapa hasta dari kepala, bumi terbuat dari besi, dari atas panas, dari bawah panas, sehingga manusia saat itu dalam keadaan menderita dan sengsara yang luar biasa selama 25 tahun saat ini, sehingga manusia semuanya berteriak, menjerit, kafir jerit, ya Allah panas, panas ya Allah, nggak sanggup. Sehingga manusia pada saat itu melihat ada orang yang sangat besar tinggi, kemudian manusia semua menuju orang yang tinggi besar. Ternyata dia anak Nabi Adam alaihissalam. Ya Nabi Adam, karena engkau sebagai Nabi yang awal, kami sebagai anak dan keturunan kamu, bantulah kami wahai Adam. Kami gak tahan lagi dalam penderitaan dan kesengsaraan. Adam juga lepas tangan.
saya nggak bisa, karena saya sudah mengerjakan dosa dalam surga yang menjadi penyebab saya dikeluarkan dari dalam surga, maka saya tidak bisa menyelamatkan kalian karena saya nggak tahu bagaimana nasib saya nanti. Terus berteriak, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga lepas tangan, nggak mampu. Maka saat itu manusia melihat ada cahaya yang keluar dari dalam surga. Maka manusia saat itu semua berburu menuju cahaya itu. Ternyata cahaya itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah, ya Muhammad, kenapa kamu keluar dari dalam surga? Padahal kamu sudah saya berikan tempat yang paling baik dalam surga. Apakah surga saya itu belum bagus untuk kamu? Apakah surga yang saya sediakan itu belum indah ya Muhammad sehingga kamu keluar? Apa kata Rasulullah, ya Allah, surgamu sangat indah dan saya tidak pernah melihat tempat yang seindah itu ya Allah. Bukannya surgamu gak enak ya Allah, sangat enak sekali. Semua sudah tersedia di sana ya Allah yang gak pernah saya lihat ada di dunia. Tapi kenapa engkau keluar ya Muhammad? Saya ingin menjumpai umatku ya Allah. Rasulullah ternyata dalam keadaan senang dalam surga, tapi beliau keluar dari dalam surga yang sudah sediakan demi umatnya yang dalam keadaan sengsara dan menderita saat itu. Maka dengan semangat beliau saat itu, maka kita sebagai manusia, khususnya umat beliau, selamatlah daripada penderitaan, kesengsaraan pada saat itu, yaitu dengan maqam mahmudah, dengan makam yang paling terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka dengan demikian wis wajari kita sebagai umat, piye pun sibuk awak, piye pun keadaan awak, ketika itu memperingati yang namanya hari besar khusus untuk Nabi Muhammad, seharusnya kesempatan itu harus kita datangi. Sesibuk apapun harus kita datang. Jangan kalau siswa kita jalan batu, ya Muhammad, bantu aku, kalau siswa. Inilah sewajarnya. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala. Setiap langkah kita juga pada hari ini mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah dosa kita, dan kelak di hari akhirat mendapatkan bantuan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan biar itu syafaat kita butuh selamat enggak semangat, tapi tidak semangat kayak dulu semangat ya kalau kita ini, tapi tidak semangat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan sejahtera juga sama-sama kita sampaikan kepada para keluarga, sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kami hormati Bapak Dirjen Kampung, kemudian Bapak Imam, kemudian guru-guru kami yang hadir pada hari yang berbahagia ini yang sangat kami muliakan. Juga yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Ketua, Bapak daripada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga panitia penyelenggara acara hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan yang paling sangat kami muliakan Bapak, Ibu, anak-anak kami, saudara kami yang sangat kami muliakan. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf berkali kali. Pada hari yang berbahagia ini kami diberikan waktu untuk menyampaikan sedikit mau'idah hasanah tentang Isra dan Mi'raj. Walaupun pada sebenarnya pada hari yang berbahagia ini kami nggak sanggup sebenarnya, karena ngomong kamu sendiri, kalau itu mau, nah itu jadi kami nggak mampu sebenarnya untuk menyampaikan acara pada hari yang berbahagia ini. Harus memakai mereka itu, tapi mereka nanti kuailah Islam. Jadi ucapan ribuan terima kasih. Hari ini kami diberikan waktu untuk menyampaikannya, diberikan kesempatan untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nantinya bermanfaat terutama sekali kepada kami dan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sangat kami muliakan. Kemudian tentu apa yang kami sampaikan pada hari ini tidak sama dalam penyampaiannya
dengan guru kita yang kita undang selama ini. Maka dalam kekurangan ini kami mohon maaf beribu kali maaf. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah kita masuk dalam 5 bulan Sya'ban. Berarti Rajabnya sudah, Rajabnya sudah habis. Sementara Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Karena kebetulan pada tanggal itu 28-nya kita acara Ta'aruf di Kampung Wonosari kemarin, maka tertundalah acara Isra Mi'raj yaitu pada hari yang sangat mulia ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, maka 3 bulan ini ada satu pautnya dengan yang lain. Rajab, kata ulama, bulan pembersih badan, mandi bulan Rajab ini, sembersih awal, bajunya dibersihkan, badannya dibersihkan, pembersih badan. Bulan Sya'ban bulan ini adalah bulan untuk membersihkan hati. Hati ini kotor, bersihin bulan Sya'ban, sehingga zahirnya bersih, batinnya juga bersih. Maka datang bulan Ramadan nanti ke depan sebulan lagi, di situ adalah bulan menghapus dosa. Maka kata ulama, nggak mungkin kita bisa membersihkan hati dalam bulan Sya'ban kalau badan kita belum dibersihkan. Nggak akan mungkin bulan Ramadan itu akan dapat menghapus dosa kita kalau batin kita masih kotor. Jadi makanya enek satu tahun ini, bulan Rajab bulan pembersih badan, bulan Sya'ban bulan pembersih hati, Ramadan adalah bulan pembersih dosa. Mudah-mudahan kami yakin dan percaya pada bulan Rajab 5 hari yang kebelakangan ini kita sudah mempersiapkan diri ibadah kita. Kita sudah mulai lagi ibadah, mulainya kita beramal untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ulama juga mengatakan bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan merawat, bulan Ramadan bulan masa panen. Nek gak nganggur oposnya sampai dirawat. Kan itu. Kalau kita gak pernah menanam, apa yang harus dirawat? Gak ada. Kalau sudah ada ditanam, baru dirawat dalam bulan Sya'ban. Ketika dirawat, baru bulan Ramadan itu adalah panen. Ketika tanaman itu gak dirawat, panen tetap panen, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Itu maknanya. Rajab sudah mulai ibadah, Sya'ban kita jaga ibadah, kita rawat ibadah itu. Di bulan Ramadan kita sudah panen kebaikan, panen pahala, panen kelebihan dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan pada saat Rajab dan Sya'ban dan juga pada bulan Ramadan itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj. Ngopo terjadi Isra? Kejadian Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa. Ya, kejadian Isra dan Mi'raj ini yang pertama sekali tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengisra mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat itu Nabi kita Muhammad dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka cita yang amat dalam. Iki sudah dialami oleh Nabi Muhammad pada bulan-bulan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad dengan tujuan supaya Nabi Muhammad ini merasa gembira, merasa senang, sehingga tidak larut di dalam duka, tidak larut di dalam kesedihan. Apa yang dialami oleh Nabi sedih? Yang pertama, orang yang selama ini mendampingi beliau, kemanapun beliau selalu diikuti oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Inilah satu-satunya paman yang senantiasa membela, mengawasi Nabi Muhammad daripada orang-orang kafir, walaupun pada hakikatnya Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Dan Islam enggak masuk Islam enggak, tapi dia tetap mendukung apa yang diperjuangkan oleh Nabi. Dan pamannya yang mau adalah
adalah satu-satunya orang Quraisy yang disegani oleh orang-orang Mekah. Abu Lahab segan kami Abu Talib, Abu Jahal segan kami Abu Talib, sehingga mereka susah untuk menyakiti Muhammad karena terus didampingi oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Satu saat ketika datang Abu Lahab, Abu Jahal kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, kamu serahkan Muhammad kepada kami, dan akan kami gantikan Muhammad itu dengan 100 pemuda yang tampan, 100 pemuda yang kaya raya. Serahkan Muhammad itu agar supaya bisa kami bunuh, kemudian kami berikan 100 orang yang lebih tampan lagi. Sekoyo deh, opornya Abu Talib. Saya tidak akan saya serahkan keponakan saya Muhammad. Istilahnya darahnya pun gak boleh menetes, rambutnya pun gak boleh rontok turun ke laut. Jangankan untuk kamu bunuh, maka halangi dulu saya, baru kamu bisa menyakiti Muhammad. Tetap didamping. Nah, pada bulan-bulan itu Abu Talib menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perlawanan orang-orang kafir, penganiayaan orang-orang kafir semakin merajalela karena nggak ada lagi yang disegani. Abu Talib disegani yang meneh, sehingga nggak ada lagi yang disegani oleh orang kafir, sehingga mereka itu mengintimidasi umat Islam, menyiksa orang Islam, menyakiti Nabi Muhammad dan sebagainya, karena orang yang disegani nggak ada lagi. Beberapa bulan kemudian meninggal lagi seorang istri yang paling dicintainya, yaitu Siti Khadijah. Kita harus Nabi Muhammad gak ada menikah lagi dengan istri yang lain sebelum Siti Khadijah meninggal dunia, tetap Siti. Kenapa? Karena Siti Khadijah adalah satu-satunya istri yang selama ini paling banyak jasanya untuk agama Islam. 2/3 kota Mekah adalah milik Khadijah. Ia sendiri. 2/3 kota Mekah adalah punya Khadijah, tetapi habis semuanya untuk memperjuangkan agama, dikorbankan di agama kabeh. Gak enak meneh. Sehingga satu saat ketika Nabi pulang dari masjid, melihat Siti Khadijah sedang menangis. Wahai Khadijah, kenapa kau menangis? Ngapa kau menangis wahai Khadijah? Ya Rasulullah, harta saya sudah habis. Duit-duit suka ya Rasulullah, hartaku segala meneh. Saat itu Rasulullah SAW juga duduk dan memeluk Khadijah. Ya Khadijah, aku yang sudah menghabiskan hartamu, aku yang sudah menghabiskan uangmu wahai Khadijah. Khadijah menjawab, ya Rasulullah, bukan ini yang saya tangisi ya Rasulullah. Bukan karena harta saya itu sudah habis ya Rasulullah yang saya tangisi, tapi yang saya tangisi ya Rasulullah, apalagi yang bisa saya korbankan untuk agama ini ya Rasulullah. Gak ada lagi harta saya ya Rasulullah. Kalau saya ingin membantu agama ini, saya gak punya apa-apa lagi ya Rasulullah. Ibu, maka apa permintaan Khadijah saat itu ya Rasulullah? Kalau seandainya orang Islam ini pergi untuk berjihad, berperang melawan orang kafir, bawalah saya juga ikut berperang ya Rasulullah. Mungkin nanti ada kayu besar, paret yang gak ada jembatannya, yang gak bisa dilewati oleh orang Islam, biar saya yang menjadi jembatannya. Kadang saya nanti mati ya Rasulullah, gali kuburan saya, jual pulang-pulang saya untuk kepentingan agama. Begini pengorbanan ini Siti Khadijah. Kita apa di agama? Nilai setengah kita apa yang sudah kita korbankan untuk agama? Harta, tenaga, pikiran, fokus bisa. Gak mampu harta kita korbankan tenaga. Tenaga gak ini aku wis tuwe, penyakitan, pikiran, dia dengan agama kiapi. Pikiran juga gak ada, ilmu ada enek, dia caranya. Apa benar mau mungkin Pak Leju mau Pak bisa mau. Berarti kita dulu harus berkorban sebagai orang tua, sebagai masyarakat. Ini adalah bukan kewajiban Pak Leju, bukan kewajiban Sekda,
bukan kewajiban Pak Babinsa, Pak Imam, ketua pemuda kami, bukan tugas kami ini, tapi tugas kita semua. Ojo diteki pikiran ewak bikin meladak terus, pikir generasi nyawa, agama nyawa ngomong piye, nggak usah di kampung, namanya kita masing-masing baik. Ojo kita teki kustu nyawa bikin meladak. Sisi kiri waktu dia ngin ngomong telepon itu pakai gini ada anak-anak awak. Kita perlu kabeh cukup di neladang piye generasinya. Maka oleh karena demikian, pada sebenarnya orang mukmin itu punya dua kekhawatiran. Orang mukmin itu takut dengan dua perkara. Yang pertama adalah ma'amdor. Yang ditakutkan oleh orang mukmin adalah yang sudah lewat. Semua memiliki seperti khawatir kita suka mengenal. Biar mempunyai hati menghadap Allah. Biar kalau aku sudah meninggal dunia, bagaimana nanti anak-anakku ini, bagaimana nanti nasibnya dalam agama ini. Biar aku tidak ada ini. Kalau secara pribadi, yang dikhawatirkan oleh orang mukmin itu adalah bagaimana ibadah saya yang sudah lewat ini sudah diterima oleh Allah atau belum. Ke depan juga dikhawatirkan bagaimana nanti saya di sana untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah saya lakukan dalam dunia. Iya, apa senang, apa susah untuk orangku. Ketika sudah di akhirat, bagaimana pertanggungan jawab saya kepada anak-anak saya, kepada istri saya. Itulah tugas kita. Karena cerita dalam neraka ketika Nabi Mi'raj tertulis Bulius, Darius tertulis itu dalam pintu neraka itu sudah ada tertulis satu kamar namanya Darius atau Bulius. Muhammad tanya dia Jibril. Sementara ahli neraka belum masuk ke dalam neraka. Kenapa sudah ada tertulis ini adalah Darius? Siapa itu? Jibril jawabnya Rasulullah. Darius adalah di antara golongan umatmu yang Muhammad yang dia mengerjakan ibadah untuk dirinya sendiri. Dia tidak menghiraukan ibadah yang lainnya. Anaknya nggak ibadah nggak dihiraukan, istrinya nggak beribadah nggak dihiraukan. Ketika istrinya, anaknya mengerjakan maksiat, dia diam saja ya Rasulullah. Maka inilah tempatnya ya Rasulullah, yang dia mengerjakan ibadah, tapi dia tempatnya dalam neraka. Al-Quran juga disebut ini Al-Ma'aidah nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri, ada di antara anakmu, itu adalah musuh. Ini apa ini? Ternyata ada dalam rumah kita itu musuh. Ada di antara istri kita itu sebenarnya adalah bukan teman hidup, tapi dia adalah musuh kita. Juga ternyata ada dalam rumah tangga itu yang anak kita ada sekian banyaknya. Ternyata ada di antara anak itu yang sebenarnya adalah musuh kita, kata Allah. Fahzaruhum, jauhilah musuh itu. Siapa itu? Itu wanita. Kita sebagai kaum bapak ibadah, kita beramal terus. Dua mama gak kita opek ibadah, anak gak kita opek ibadah, pergaulannya gak kita opek, menuai ke dalam walaupun dia mengerjakan maksiat, kita diam aja. Itulah sebenarnya musuh. Kenapa musuh? Besok di hari akhirat, ketika kita mau masuk ke dalam surga, anak datang kepada malaikat, istri datang kepada malaikat. Ya malaikat, itu yang kau masukkan ke dalam surga itu adalah suami saya. Itu yang kau masukkan ke dalam surga itu adalah ayah saya. Kami tidak setuju kalau dia masuk ke dalam surga, karena kami di dunia dulu tidak pernah dibimbing untuk mengerjakan ibadah, tidak pernah dilarang kami untuk mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini contoh
Apa sudah mungkin Pak Haji, apa sudah mungkin Pak Babinsa, mau ngomongin Pak Haji meneh. Nomor saya, nomor gak baru itu gitu deh joget ngomongin itu. Kan mesti gak perlu. Berarti kan yang dulu orang yang ngomongin bu apa latihan senam rupanya mau ke sana. Itu punya kita khawatirkan. Iki kita pakai kabeh media bu. Kayak apa bisa media sosial kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Khadijah. Khadijah yang sudah begitu besar perjuangannya, kediaman dan pengorbanan tenaga, pikiran, harta, jiwa sudah dikorbankan untuk agama. Ternyata dia juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling sedihnya ketika Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad gak ada lagi uang untuk membeli kain kafan, kain kuku bu. Bayangin, 2/3 kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika dia meninggal dunia, Nabi Muhammad gak sanggup membeli kain kafannya, gak ada duit. Menangis Nabi Muhammad, sedih. Kenapa sedih? Ya Allah, Khadijah adalah orang yang kaya raya ya Allah. Tetapi ketika dia meninggal dunia, nggak ada sehelai kain pun ya Allah untuk membalut jasadnya. Maka saat itu Allah mengirim malaikat Jibril. Ya Muhammad, Allah mengirimkan kain kafan untuk Khadijah. Tetapi ya Muhammad, Allah mengirimkan kepada kamu hanya 5 helai. Yang pertama ya Muhammad, untuk Khadijah 1 helai, untuk kamu 1 helai, untuk Ali 1 helai, untuk Siti Fatimah 1 helai, dan untuk Husin 1 helai. Mana untuk Hasan? Hasan gak ada ya Rasulullah, karena Hasan meninggal dalam jihad, dalam peperangan nanti. Dia adalah meninggal dalam keadaan syahid yang tidak wajib untuk dikafani. Itu Bu Khadijah. Wong sugih ninggali gak mampu untuk kain kafan. Sugih luar biasa. Habis untuk agama. Kita apa yang sudah kita korbankan? Kompos di agama ini. TPA harus kita bangun, kompos harus kita korbankan, masjid harus kita bangun, kompos harus kita korbankan. Enggak ada harta kemauan, enggak ada kemauan waktu mau. Ini yang harus kita contoh hikmah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Maka ketika Nabi dalam keadaan duka yang luar biasa, ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya, yang paling besar jasanya, Allah menyuruh malaikat untuk mengambil kekasihnya, diislamkan supaya dia gembira. Maknanya apa? Apa maknanya? Bahwa setiap kebaikan itu sudah pasti ada tantangan. Satu beliau, setiap sesuatu di dalam hidup itu sudah pasti ada cobaan pasti ada, bukan terkecuali, pasti ada cobaan. Ujian itu pasti ada. Tapi dengan ujian yang diberikan Allah itu, kita nggak boleh putus asa, nggak boleh putus semangat. Tapi kita terus, semakin ada ujian, semakin ada tantangan, terus semakin kita kepingin dan meningkatkan kualitas untuk mengerjakan kebaikan itu. Nggak usah uji, pasti. Maka tepatnya pada tanggal 27 pada malam itu datang malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad dibaringkan sehingga terus dibelah dadanya. Kemudian dikeluarkan hatinya, dibersihkan hatinya daripada segala sifat-sifat yang tidak bagus. Dimasukkan oleh malaikat Jibril, membuat sebuah kendil dari emas, diisi dengan hikmah, diisi dengan ilmu, diisi dengan iman. Karena Nabi betul-betul dipersiapkan yang sebaik-baiknya, karena dia akan menghadap Allah. Artinya Nabi Muhammad ketika dia hendak menghadap Allah, dipersiapkan zahir, dipersiapkan batinnya, karena dia harus menghadap Allah. Maknanya kita menghadap Allah kapan? Waktu sembahyang itu menghadap Allah. Inni wajjahtu wajhiyya, ya Allah, sesungguhnya aku hadapkan dirimu, aku hadapkan wajahmu ya Allah.
Wajhiya lillahi kamaras samawati wal ardh, yaitu kepada zat yang menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan 7 lapis bumi. Ini kita sudah mengakui menghadap Allah di dalam sholat. Berarti apa? Harus persiapkan zahir, persiapkan batin. Ibu kira-kira ketika kita menghadap Allah inni wajhtu wajhiya, apakah itu sesuai ucapan dengan hati? Kira-kira sesuai nggak Bu? Terus terang Bu, enek baru itu. Sesuai nggak? Ketika ibu mengakui saya hadapkan dirimu kepada Zatmu yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, apakah benar-benar hati itu sudah menghadap Allah atau belum? Lalu, lalu yang seharusnya harus sesuai ucapan dengan hati. Dan ucapan kita mengakui ya Allah saya hadapkan diriku kepada Zatmu ya Allah. Seharusnya bukan hanya sekedar ucapan lidah, tetapi batin kita pun harus benar-benar dalam menghadap Allah. Ingat Allah sekurang-kurangnya. Kita agak ini wajahku, ini menghadap Allah, ini menghadap ngomong. Iki menghadap Allah, tapi batinnya menghadap ladang. Itu kita akui, gak kita akui, itu kenyataan ini. Inilah persiapan zahir batin. Maka apa disebutkan dalam Sirus Salikin kata Imam Ghazali? Sebelum kamu sembahyang tutuplah auratmu. Kan itu ya. Syarat sembahyang itu adalah menutup aurat. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan yang dimaksud dengan aurat di sini adalah dalam tauhidnya, yang dimaksud dengan aurat di sini secara batin adalah tutuplah hatimu itu daripada segala sifat mujudmu, tutup riyamu, tutup sifat takaburmu, tutup sifat dengkimu ketika kamu menghadap Allah dalam sembahyang. Gak enak ibadah pula sembari rapi, sembahyang pula sembari sempurna, orang lain itu masih salah, aku cuma yang benar. Berarti itu muncul, berarti belum ditutup auratnya ketika dia menghadap Allah batin. Inilah nanti dipersiapkan saya batin. Singkat cerita, kemudian Nabi setelah ditutup kembali seperti semula, kemudian Nabi dinaikkan di atas bola. Bola ini warna putih yang lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bugal atau kuda. Yang terbangnya itu sejauh mata memandang seperti kilat. Bayangkan wahai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu waktunya cukup jauh, anunya perjalanan panjang, 1.800 km jalannya. Jaraknya perjalanan 1.800 km, tapi Nabi bisa pulang balik pada satu malam. Maka Islam Merah ini juga merupakan ujian tentang keimanan kita. Percaya atau tidaknya percaya kita tentang Islam Merah. Kalau dengan akal pikiran kita, akal waras kita nggak percaya. Kalau dengan akal nggak percaya. 1.800 km ini dari Masjidil Haram Mekah menuju Palestina, Masjidil Aqsa. Kalau ditempuh dengan perjalanan naik muka, maka memakan waktu 30 hari, 1 bulan. Sebulan pergi, sebulan pulang. Belum naik dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Apa kira tahun baru sampai. Makanya perjalanan Islam ini adalah perjalanan untuk menguji keimanan. Karena banyak orang Islam kembali menjadi kafir, kembali murtad, kembali ketika terjadi Islam. Kenapa? Karena nggak percaya, nggak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Kecuali imannya awal. Karena bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Dulu mungkin sudah pernah kami tafsirkan sedikit Islam itu. Kata-kata
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Kata-kata memperjalankan ini berarti bukan berjalan sendiri, tapi dia diperjalankan. Itu bedanya. Kalau berjalan tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 30 hari perginya, pulang 30 hari. Tapi karena diperjalankan oleh Allah Ta'ala, maka sebahagian malam bisa pulang balik dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Sama seperti kita. Semut belum semut. Kalau semut pergi dari Siliwangi menuju Pondok Baru, sebulan tekan nggak sebulan. Semut kon melaku ke pondok, tahu sebulan. 1 bulan baru sampai ke pondok. Kan gitu kira-kira. Tapi kalau diperjalankan, ambil semut taruh di kantong. Tekan kantong 5 menit terus tekan pondok. Berarti 10 menit pulang balik. Tekan dia ngomong ke semut, aku balik ke pondok ke pasar mau. Enggak mungkin lebih kawan-kawan seperti mau ke pondok baru 25 menit, enggak mungkin. Tapi karena diperjalankan, ditaruh dalam saku dibawa ke pondok, maka demikian juga lah Islam hari ini. Di tengah jalan bermacam-macam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai kata Allah tadi dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, bahwa Allah memperlihatkan kepada hamba-Nya tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad. Antara lain yang diperlihatkan ketika Nabi lewat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia melihat dipanggil oleh orang tua, ya Muhammad, tunggu ya Muhammad, tadi aku Muhammad. Tapi Nabi gak hero. Dipanggil lagi, ya Muhammad, berhenti. Enggak oke. Dicolok oleh ketuk oleh kami bercanti, memakai perhiasan dalam badannya. Maka saat itu juga dipanggil lagi, ya Muhammad, berhenti sebentar ya Muhammad. Muhammad enggak oke. Jadi bermacam-macam yang dilihat oleh Nabi ketika dia mau Isra Mi'raj. Inilah gangguan, inilah tantangan, inilah godaan. Ini caranya menuju isolasi. Demikian juga Pak, dalam sembahyang itu, ketika kita menghadap Allah, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilan qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kopi lembur ini disiapkan sabda lagi, kopi. Capi pun dulu ini aku jalan support. Kape dulu, inyo atau enggak, itulah kenyataan. Ketika kita mau sembahyang, gak pernah ingat apa-apa, gak pernah ingat kubur, gak pernah ingat cakapin, gak pernah ingat anak, gak pernah ingat keluarga. Tapi begitu Allahu Akbar, di situ mulai memanggil. Anak manggil, kebun manggil, semua memanggil saat itu. Ketika kita pada saat itu berhenti, ketika dipanggil, berarti supaya kita belum sempurna. Itulah makanya itu, Pak. Jadi kita bahas sedikit, karena waktu kita terakhir, kita bahas sedikit. Dalam sembahyang, waktu takbiratul ihram wajib khusyuk. Dalam takbir itu wajib khusyuk. Apabila nggak khusyuk berarti belum sah niatnya. Kalau dalam masih takbir itu masih Allah, masih nampak kopi, iji keto, anak pucu, iji keto, caplak, berarti terus sebenarnya. Itu terus, berarti belum khusyuk. Jadi apa yang harus dinampakkan dalam takbir? Sembahyangnya yang harus nampak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sembahyang itu dalam niat syaratnya 3. Kasar, apa nih Bu?
ta'yin. Kasat, ta'rab, ta'yin. Inilah yang diniatkan dalam sembahyang. Maka dalam kasat, ta'rab, ta'yin ini, dalam kasatnya itu, maka dia wajib untuk menghadirkan sembahyangnya. Harus ketok sembahyangnya. Kalau secara muqarinah kamaliyah, maka satu-satu harus dihadirkan dari mulai niat sampai salat harus nampak yang 13 itu. Tapi kalau dengan muqarinah urfiyah, cukup sembahyangnya saja yang nampak, walaupun nggak nampak semua sudah memadai. Apa artinya ada? Dibayaki sembahyang ibu. Contoh, kalau ibu sembahyang kaum bapak kan? Bisa bu? Ibu bisa membayangkan kaum bapak enggak? Ketika nampak bapak suaranya di depan, dari ujung rambut, ujung kaki nampak, bisa? Bisa bu? Iso, kamu nggak iso bu? Setiap di kamar bapak kita. Kalau bapak demikian juga, bayangkan istri pasti bisa nampak istri itu dari ujung rambut sampai ujung kaki nampak ini istri. Sembahyang juga demikian bu. Bayangkan sembahyang itu ketika membaca Allahu Akbar. Bayangkan kalau orang sudah kenal, nggak mungkin nggak bisa dibayangkan, kecuali nggak kenal. Kalau bapak ini kalau bayangkan istri Pak Camat, istri Babinsa bisa dibayangkan. Belum pernah dulu nggak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena belum kenal. Tapi kalau sudah kenal, sudah pasti bisa dibayangkan. Pak, ini kedua ini karena terbahas nih sama sembahyang. Karena sesuai kata Nabi tadi, inna awwala ma yadurru min amal abdi as-shalah. Pertama sekali yang dilihat oleh Allah, yang dihisab oleh Allah, amalan hamba itu pada hari kiamat sembahyang. Itu pertama yang untuk haji di situ, untuk zakati, bukan puasanya, bukan sedekahnya, tapi sholatnya. Wa in wujida tamat. Ketika Allah melihat sholat kita itu sudah sempurna, sudah bagus, ubilat alaihi, sembahyang itu diterima, wasairi amalihi, dan amal ibadah yang lain pun sudah diterima. Zakati oke pulangnya diterima, puasa diterima, haji diterima, umrahnya diterima, kalau sembahyangnya sudah diterima. Sebaliknya, wa in wujida naqisa, kalau dilihat oleh Allah sembahyangnya masih kurang rapi, radat alaihi, maka sembahyang itu ditolak oleh Allah. Wasairi amali, dan amal-amal ibadah yang lain itu ditolak, hajine ditolak, sedekahnya ditolak, zakatnya ditolak, puasanya ditolak, karena sembahyangnya sudah ditolak. Maka sembahyang mesti kita dadan ini. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Iso nggak? Iki kita bahas masalah ini nggak tapi seolah kalau kita Sabtu kita bahas iso untuk 10 kali pertemuan selesai. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sholat. Ketika Nabi Mi'raj dinampakkan, digoda dengan panggilan macam-macam, itulah kita pun ketika menghadap Allah. Allah Deni ngomongin kopi Rini capi bunyi Rini bisa kemarin dulu saya sudah merah-merah terus mulai antara ini jalur semprot jalur bubuk keto ibu Allah itu kita akui nggak kita akui, seperti itulah kenyataannya. Jadi oleh karena demikian maka tadi wajib khusyuk di dalam takbir. Bagaimana bisa khusyuk? Harus bisa dihadirkan sembahyang itu ketika dia kasat ta'rab ta'in di dalam takbir. Harus bisa dibayangkan. Orang yang sudah kenal dengan sembahyang sudah pasti bisa dibayangkan, kecuali orang yang tidak kenal dengan sembahyang.
adalah apa? Apa bu? Pak? Pak, nggak kenal pun dia sembahyang. Yang dikatakan sembahyang itu adalah aqwalun wal af'alun maksusatun muhtatamatun bitakbiri muhtatamatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Yang dikatakan sholat itu adalah beberapa ucapan, beberapa perbuatan yang tertentu. Mana yang tertentu? Perbuatan yang dikerjakan berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, tahiyat. Perkataan yang tertentu, takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Ikubu sembahyang. Itulah yang dihadirkan, itulah yang nampak. Waktu Allah, walaupun kita akui banyak godaan saat itu, banyak yang memanggil, tapi jangan kita hiraukan. Ojo diopen, kayak Nabi mau. Sehingga cerita sampai ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Di situ Nabi disuguhkan oleh malaikat. Satu pendapat dua gelas air arak dengan air susu. Nabi memilih air susu. Satu pendapat lagi mengatakan 3 gelas air arak, air susu, air tawar. Ada semua air madu. Nabi memilih tetap air susu. Ya Muhammad, kamu sudah benar memilih Islam itu sebagai agama ya Muhammad. Islam itu adalah suci ya Muhammad, seperti air susu itu. Islam itu putih ya Muhammad, seperti air susu itu ya Muhammad. Kamu sudah benar ya Muhammad, sudah memilih agama yang fitrah Islam. Itu agama. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan agama itu naik balik dan mundur. Agama itu bukan hanya Islam. Enggak cukup Islam tok untuk awakmu. Lagi kenapa? Karena agama itu ada 4. Yang apa bu agama? Mana? Iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Itulah agama. Itu agama. Makanya kata Nabi, barang siapa agama itu adalah ibarat darah dan daging. Ketika darahnya bagus, dagingnya bagus, tubuhnya pasti sehat. Itulah ibarat agama. Ketika agamanya bagus, maka sudah pasti bagus perilakunya, bagus sifatnya, bagus tutur katanya, pasti Nabi. Karena itulah agama. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Itulah agama. Kalau 4 ini sudah baik dalam diri kita, terus pasti hati awak bukan kecuali perilaku nyawa, tingkah laku nyawa, pergaulan nyawa, pasti bagus kalau yang 4 ini sudah bagus. Tapi kalau salah satu yang 4 ini belum bagus, maka ini berat untuk berbuat baik kita dalam kehidupan ini. Jadi yang 4 ini kalau ibarat kesehatan itu adalah ronsen, ya. Di ronsen orang ini sakitnya apa? Nah ini kita juga demikian, itulah alat ronsennya. Kenapa aku kok malas dalam ibadah? Kok malas dalam aku sekalian apa ini? Ronsen, lihat imannya bagaimana, wapi Islamnya bagaimana, bagus, tauhidnya bagaimana, bagus, ma'rifatnya bagaimana. Oh ini mungkin sebelum mati karena Allah mengerti sifat 20. Itu seni. Jadi ojo penyakit zahir itu yang kita langsung sakit daswai sebelah lagi ngomong begitu nih masuk ke lem, apa penyakitnya? Hati kita mau, perilaku kita mau. Kenapa saya malas ibadah? Kenapa saya kok susah untuk meninggalkan maksiat? Apa sebabnya? Kalau pesan sampai sepakat mau. Ini alat ini. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Itulah agama. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus naik. Diturunkan sebuah tangga oleh malaikat yang namanya Sulam Jannah, tangga surga. Yang mana tangga itu ada 7 tingkatan, 7 anak tangga menuju langit. Di langit yang pertama diketok-ketok pintu kuis, gak usah kita bahas ini. Langit pertama
Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, yang mana pada saat itu Muhammad melihat Nabi Adam, ketika dia melihat ke sebelah kiri dia menangis, lihat sebelah kanan dia tertawa dan tersenyum. Dia bertanya, ya Jibril, itu siapa? Itulah nenekmu ya Muhammad, Nabi Adam. Itulah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kenapa dia melihat ke kiri menangis, ke kanan dia tertawa? Dia melihat sebelah kirinya ya Muhammad, banyak anak cucunya ya Muhammad yang disiksa oleh Allah masuk ke dalam neraka disebabkan mengerjakan maksiat masa dalam dunia. Kenapa dia tersenyum melihat kanan? Dia senang sekali melihat anak cucunya yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena dia taat ibadah waktu di dunia. Naik terus langit kedua. Langit kedua dia berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang belum pernah meninggal dunia. Dalam usia yang 33 tahun Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, disebabkan karena mau dibunuh oleh orang Nasrani, dijadikan sebagai salib. Diselamatkan kami Allah, naik ke langit. Sampai saat ini Nabi Isa masih hidup, belum meninggal dunia ya. Besok ketika mau kiamat datang, Nabi Isa turun untuk menghadapi Dajjal. DN melawan Dajjal. Terus tekon Nabi Isa pasti sampai kiamat saja. Terus sampai pun kita mungkin sudah ada. Naik langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam, Nabi yang pertama sekali bisa menjahit dunia, Nabi yang sahabat karibnya, kawan akrabi anak malaikat maut, yang dia sudah merasakan mati dan sudah masuk ke dalam surga walaupun sebentar. Kemudian dia juga diangkat oleh Allah ke langit ini, langit ketiga. Naik langit keempat, berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang paling ganteng. Naik langit keenam, kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam, langit keenam dengan Nabi Musa, terus ke langit ketujuh Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, sesungguhnya surga itu luas ya Muhammad. Sesungguhnya dalam surga itu belum ada tanaman ya Muhammad, dia luas. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan bibit kepada Nabi Muhammad agar supaya ditanam di dalam surga. Karena kalau yang tanggulangi apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah bibit itu. Inilah yang diberikan oleh musuh Nabi Ibrahim kepada Muhammad. Siapa yang membaca kalimat ini satu kali, berarti dia sudah menanam satu pohon di dalam surga. 10 kali, berarti 10 tanduran sekitar tandur dalam surga. Naik terus ke langit ketujuh. Di 7 kali ketujuh ada di situ Baitul Maqmur, di Sidratul Muntaha. Baitul Maqmur adalah tempat tawaf di para malaikat yang tempatnya itu bertentangan dengan Ka'bah. Nah kita dulu yang ikut ke Ka'bah, dulu pas di tengah-tengah, itulah Baitul Maqmur. Karena Baitul Maqmur itu bertentangan dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Gunung Tawaf. Ya Muhammad, saya sudah gak bisa lagi mengantarmu naik lagi ke atas ya Muhammad, karena tempat saya cuma sampai di sini saja. Akhirnya Muhammad naik dengan malaikat lain sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Gunung Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah dengan mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, itu arti at-tahiyat. Segala kehormatan, mubarakatus, dan segala keberkahan, thayyibatu lillah, salawatu, dan segala selawat, thayyibatu lillah, dan segala kebaikan itu hanya milik Allah. Ini ucapan Nabi. Nah istilah kita berdoa Assalamualaikum, tapi Nabi bukan Assalamualaikum yang diucapkan. Nabi mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus salawatut
thayyibatu lillah. Dijawab kami Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, selamat atas kamu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan segala keberkahan Allah itu senantiasa dilimpahkan kepada kamu. Ini jawaban Allah. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alayna, keselamatan itu ya Allah limpahkanlah kepada kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada semua hamba-hambamu yang soleh-soleh ya Allah. Nabi gak mau dia menerima untuk dia sendiri, tapi Nabi dia meminta bukan hanya untuk dia rahmat itu, tetapi untuk umatnya sekalian. Maka ucapan ini baik, maka itulah yang diucapkan di dalam sembahyang. Itulah Pak, ketika membaca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ingatlah kepada Nabi. Ingat kepada Nabi. Kenapa? Karena itu ucapan Nabi. Ingat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, dan niatkan ucapan salam itu kepada Rasulullah. Assalamu alayna, dan niatkan salam itu untuk diri sendiri. Biar diri. Kira-kira kita at-tahiyatul at-tahiyatul mubarakatuh salawat. Ini bisa dikompos di bulan. Itu bacanya berapa? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi enggak at-tahiyyatul mubarakatus kamu. Tapi ketika belajar dia dicicili sampai saya tidak pernah belajarnya, bisa dapat bacaan kita. Jadi at-tahiyyatul itu selain artinya, selain maknanya, enggak baik ngomongnya. Kemudian Nabi meminta, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah. Satu permintaan, apa kata Allah? Ya Muhammad, mintalah. Apapun yang kamu minta ya Muhammad, saya akan perkenankan. Minta apapun yang kamu minta ya Muhammad. Satu aja ya Allah yang saya minta. Apa ya Muhammad? Bagaimana ya Allah saya bisa berhadapan langsung dengan Engkau pada saat ini? Enggak ada hijabnya, enggak ada dindingnya, langsung kita berhadapan-hadapan ya Allah. Jadikanlah umatku juga ya Allah bisa berhadapan langsung dengan Engkau ya Allah, sebagaimana saya berhadapan dengan Engkau. Itu perjalanannya Nabi. Permintaan Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sembahyang lima waktu. Sembahyang lima waktu itu tidak ada hijabnya, kayak dihijabi, langsung berhadapan dengan Allah. Kita pun sudah mengakui inna sholati ini wajahku wajahnya, langsung berhadapan dengan Allah. Enggak ada dihijabi. Kewajiban 50. Nabi Musa tak terima, ya Muhammad, umatmu kecil, umat saya besar, nggak sanggup, apalagi umatmu minta kurang. 9 kali naik turun, akhirnya 5 waktu. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kamu sudah reda dengan kewajiban melaksanakan sembahyang 5 waktu sehari semalam, maka pahalanya tetap seperti 50 waktu. 1 waktu sembahyang pahalanya 10 waktu, 5 waktu 50 waktu pahalanya. Untuk terus cerita Nabi Muhammad berpikir cara untuk menyampaikan Isra Mi'raj. Sedang dulu Nabi Muhammad di Mekah di masjid, datang Abu Lahab bin Arya Muhammad. Apakah ada yang engkau kabarkan hari ini ya Muhammad? Ada. Bahwa tadi malam saya Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian saya dinaikkan ke langit yang ke-7. Dari langit yang ke-7 kemudian saya dinaikkan lagi ke Mustawa. Kapan kau pulang ya Muhammad?
tadi malam juga. Tadi malam kamu pergi, tadi malam kamu pulang. Kamu itu mimpi ya Muhammad. Kamu sudah gila, kamu gak waras ya Muhammad. Gak ada yang mungkin bisa pulang pergi. Jangankan naik ke langit ketujuh, Baitul Maqdis pun gak mungkin. Itulah makanya banyak Islam yang kembali murtad karena dengan kejadian Isra Mi'raj di luar jangkauan pikiran kita manusia. Eso dipikir. Tapi yang pertama sekali mengakui kebenarannya tidak ada lain adalah Abu Bakar Siddiq. Dijuluki dengan Siddiq karena dia pertama sekali manusia yang membenarkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada perjalanan Isra dan tiga yang lain sembahyang 5 waktu. Dan perlu kita ketahui pada malam itu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, Nabi gak langsung melaksanakan sembahyang. Saat itu belum diwajibkan sembahyang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum punya ilmu. Belum punya ilmu. Bagaimana cara sembahyang? Apa syaratnya? Dia belum tahu. Maka Muhammad diajarkan dulu oleh malaikat Jibril alaihissalam dia cara sembahyang. Barulah subuh baru melaksanakan sembahyang. Demikian juga kita. Amal itu, sembahyang itu butuh dipadu. Al-amalu yahtaju ilaihi arba'atun asya. Ibadah itu, amal itu butuh 4 perkara. Apabila yang 4 perkara ini belum ada, maka tidak ada artinya ibadah itu. Yang pertama, kata Imam Ghazali, al-ilmu fi iddanihi. Yang pertama sekali yang dibutuhkan oleh ibadah atau sembahyang adalah ilmu. Kapan? Ketika hendak melaksanakan. Harus punya ilmu di sini sampai sembahyang. Negara ilmu biar sembahyang. Bu, kira-kira aku dapat ini ilmu sampai sembahyang tinggi. Tinggi, Pak, tinggi Pak ilmu kesembahyang. Ilmu, karena nggak ada ilmu dia sembahyang. Ilmu dulu yang paling dibutuhkan oleh ibadah. Jadi ilmu dulu baru sembahyang. Sesuai dengan kata Nabi, al ibadahu bila ilmin madu. Ibadah tanpa ilmu, ibadah itu ditolak. Apa yang ditolak? Apa yang gaya mau pakai ilmu kok? Tukang harus punya ilmu, nggak apa yang harus gaya mah harus punya ilmu. Semuanya harus pakai ilmu. Demikian juga sembahyang. Maka sembahyang yang pertama sekali dibutuhkan adalah ilmu. Kedua, an-niyatu fi badanihi. Yang kedua yang dibutuhkan oleh sembahyang itu adalah niat. Niat ketika memulainya sembahyang. Niat, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu disertai dengan niat. Jadi dulu bapak-bapak ketahui, terutama sekali, maaf ya, makanya kita pikir kita. Ketika sudah terbentuk DKM, selamat ya. Ketika sudah terbentuk DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, aman Ustaz. Nehingga biar kami resah. Dulu kami resah. Apa yang kami resahkan? Yang pertama sekali yang diresahkan adalah Jumat. Apa sudah dalam Jumat? Jumat itu wajib jamaah. Wajib jamaah. Ketika dia nggak jamaah, nggak sah sembahyang Jumatnya. Wajib jamaah. Apa yang diresahkan? Maaf. Ketika imamnya nggak punya ilmu tentang sembahyang, dia bingung karena bagus bacaannya, dia sebagai imam tentang syaratnya nggak tahu dia, niat, asal, tarat, ta'yin nggak ngerti dia, nggak ngerti, penting sembahyang. Ada orang yang tahu bahwa dia itu nggak punya ilmu, kan mesti sah sembahyangnya. Ketika dia nggak sah, maka satu masjid semuanya nggak sah.
Tapi untung ketika sudah dibentuk DKM, berarti wis enek khusus sopo imome, sopo iki KTP, wis ngerti. Kenapa? Khatib juga demikian. Ketika khatib itu nggak ada membacakan rukunnya, maka khutbahnya nggak sah. Ketika khutbah nggak sah, Jumatnya juga nggak sah. Untuk ketika ayat seperti itu, berbeda. Itulah mau an-niyatu fi ibda'i, niat pada ketika memulai ibadah itu. Ini nggak enak niat, nggak sah sembahyang. Karena niat merupakan salah satu rukun sembahyang. Walaupun niat itu banyak, ada niat maunya niat kamaliyah, ada niat namanya ulfiyah, ada niat namanya tusuiyah atau disebut dengan niat basitah. Niat basitah itu niat yang suka-suka, nggak harus dalam takbir niat, boleh di rumah niat, boleh di jalan dia niat, boleh waktu butuh dia niat. Niat ini dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Niat kayak ngomong itu rencana jenenge. Tapi niatnya itu fi ibda'i, ketika memulai ibadah itu. Waktu permulaan, kapan permulaan? Waktu Allahu Akbar sembahyang, itulah permulaan sembahyang. Maka disitulah niat. Ketiga, yang dibutuhkan oleh ibadah itu adalah as-sabr fi wasli, sabar di dalam pertengahan ibadah itu. Apa sih sabar? Oke, gangguan, banyak godaan, banyak tantangan dalam mengerjakan ibadah, harus sabar. Demikian juga ekonomi kita juga berpengaruh dalam ibadah, terpengaruh dalam khusyuk ibadah. Biaya apa khusyuk teguh, anak kayak nggak ada jajan, anak harus jalur belojo, kayak sing sekolah, biaya apa khusyuk, cici, biaya apa sembahyang. Kayak gak ada belojo, gak ada beras, gak ada jajan, lungo lah. Ini gue contoh bulan poso, apa ya? Poso. Kita di poso berkebaikan dari 1 Ramadan sampai 20. Mulai 21 bis mulai senglangsir, senglopa, senggejobarunan, kan tuh bisa poso. Tantangan, sabar. Ini mana? As-sabru fi wasli, sabar di dalam ibadah. Keempat, al-ikhlasu fi firadihi. Yang keempat yang dibutuhkan oleh ibadah, ikhlas setelah selesai melaksanakannya. Jangan Rasulullah, harus ikhlas. Jangan ada riaknya, jangan ada ujungnya, jangan ada takaburnya. Itu kan untung saya kalau jadi imam. Kalau orang lain bagaimanapun ini aku ini enggak aku. Jadi harus ikhlas karena Allah yang akan menjaga ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hikmah dalam Islam ini ada beberapa tadi. Yang pertama dari awal sudah kita bahas tadi. Awal hikmah Islam ini adalah ketika kita dalam kesedihan, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam duka cita, supaya hilang duka cita yang mau, gembirakanlah dengan sembahyang. Nabi dalam keadaan duka digembirakan Nabi itu dengan Israfil menghadap Allah. Segala dukanya hilang, segala kesedihannya hilang. Kita pun juga penuh sembahyang. Ngobrol kayak ketenangan batin ini kok susah, gelisah, sembahyang, insya Allah akan tenang. Kedua, hikmah Islam itu adalah untuk menguji keimanan, terganti keyakinan nyawa kami Allah dalam sesuatu yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita, tapi hal itu pasti terjadi seperti Islam tadi. Ini menguji keyakinan nyawa, menguji keimanan nyawa. Kalau dalam hal sehari-hari nyawa, keimanan nyawa ini terkadang kala pilih imannya masih nurul yakin, itu iman kita
Iman kan ada tiga, nurul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Mungkin kalau nurul yakin nggak lagi, karena ini imannya anak-anak masih SD. Tapi kalau nurul yakin, ainul yakin boleh jadi. Apa makna ainul yakin? Dilihat dulu baru percaya, ditolong baru percaya, dirasakan dulu baru percaya. Jangan makan cabai ini pedas, nggak mungkin yang geloknya warnanya merah itu manis. Nggak percaya cabai pedas, dipangan pedas. Oh betul. Kalau percaya rezeki itu hakikatnya diberikan oleh Allah. Yang sengatur rezeki di kita bu, rezeki itu nggak ditambah nggak dikurang. Setiap hari Allah menjamin rezekinya. Walaupun rezeki itu harus dijemput dulu, karena kita asbab jemput dulu rezeki itu baru datang. Tapi harus yakin bahwa rezeki itu bukan karena usaha saya, bukan karena ikhtiar saya, tapi rezeki itu datangnya dari Allah, dari Allah. Itu iman. Ketiga, hikmah Islam kita yang paling penting adalah tingkatkan sembahyang 5 waktu. Bikin masjid itu kita bangun, ramaikan masjid itu dengan ibadah, dengan sembahyang. Enggak iso tiap waktu, ada kesempatan subuh, asal ada kesempatan balik pada asar. Oh mungkin terlalu sore pulang dari kebun, maghrib, isya, yuk kita sembahyang ke masjid. Teringat kami apa yang disampaikan oleh Tentu Mahat ada kemarin. Pak Adi maupun di situ. Ketika kita rasakan mungkin ada betulnya. Kata Tentu Mahathir, mungkin ini berkenaan dengan apa yang disampaikan, yang kita khawatirkan oleh Bapak Babisa tadi, Bapak Raja tadi. Kenapa orang tak betah di masjid? Kenapa orang betah di kafe? Lalu dia, apa kata Tentu Mahathir kemarin? Orang yang di kafe itu sambutannya bagus, orangnya ramah-ramah, di kafe itu dikasih minum, nggak pernah dimarah. Kalau tumpah minumnya diganti dengan minuman yang lain. Kadang-kadang di masjid orang dalam masjid itu nggak ramah, tukang marah-marah. Kalau masuk anak-anak ribut marah, masuk anak muda marah, maka orang nggak betah dalam masjid. Itu mahal. Jadi beda. Kenapa orang betah di kafe? Orangnya ramah. Kenapa orang nggak betah di masjid? Karena orangnya di masjid nggak ramah, tukang marah-marah. Boleh jadi. Makanya anak-anak ribut nggak apa ribut, tinggal ke masjid, hati harus dibawa ke masjid ke sini. Itu caranya. Gawe mencoba. Tapi malah kira-kira mungkin betah, mungkin itu cara strategi. Bukan hanya di sini, semuanya seperti itu. Masih muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini, dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Isa Raja tadi, bisa kita ambil sebagai introspeksi untuk kita, anak-anak kita ternyata sudah seperti itu keadaannya. Walaupun itu bukan di kampung kita, tapi di kampung orang lain, tapi sama halnya. Boleh jadi sekarang di kampung orang, besok lusa terjadi di kampung kita. Maka dengan demikian kita marilah antisipasi bagaimana caranya supaya generasi kita ini mau betul generasi yang baik untuk masa-masa yang akan datang. Ojo sampai jadi generasi yang merusak untuk ketika masa yang akan datang. Kenapa anak SD sudah mulai mencuri, sudah mulai seksual mau apa seperti ini? Salah satunya itu mau media HP. Anak SD harus boleh HP opo, nggak bisa tuku paket, akhirnya nyolong pokak, nyolong kopi, nyolong celengan. Dan itu pertama kan celengan mama di sini cibuk, celengan bapak, suwi-suwi. Jadi sopo salah, itu kita kamu. Bukan nggak boleh kita berikan HP kepada anak, tapi mau dikontrol, opo sudah main itu loh. Nek oleh sepuluh anak-anak itu sudah pondok jadi lo tenang les, apa enggak. Jadi kita harus sampai kayak sesuai ibu
Monggo isuk kasih jam setengah itu berangkat jam 6 tadi. Sedino gak butuh sampai anak. Jadi gak ngerti apa sih kerjanya mama. Jadi ada kejadian seperti ini, lalu lah menyesal. Oke, jadi sebelum mudah-mudahan bergabung ini kalau sampai terjadi apa seperti dikhawatirkan oleh Bapak Bisa tadi, Bapak Lanjut tadi, pada khususnya dengan musuh tadi, kemudian pada umumnya di kelas ini dan untuk wilayah pada ini, ojo sampai terjadi hal-hal yang kita khawatirkan yang disampaikan oleh orang tua kita tadi. Demikian sebagai tausiah singkat, mudah-mudahan sekali lagi dengan acara hari yang berbahagia ini dan sini ke depan kita tingkatkan terus sholat kita terutama sekali sembahyang 5 waktu. Ojo kita tinggalkan tingkatkan kualitasnya, bukan banyaknya tetapi kualitasnya yang kita tingkatkan agar supaya ibadah sholat itu bisa mencegah kita, mencegah keluarga kita, mencegah masyarakat kita daripada perbuatan keji dan munkar. Karena Allah sudah menjamin mau aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu supaya lain-lain. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.